Sebagaimana saya kemukakan pada awal video ini, jadi pembahasan saya pada kesempatan ini hanya membahas mengenai ancaman sanksi terhadap lulusan yang karya ilmiahnya terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan hasil plagiat atau jiplakan. Sedangkan sanksi terhadap mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendiknas tadi nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Kita awali yang pertama adalah sanksi administrasi. Ini kita bisa lihat di dalam ketentuan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ diatur bahwa gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Nah, dari ketentuan ini kita bisa pahami bahwa gelar itu bukan hanya gelar akademik yang dapat dicabut, yaitu termasuk juga gelar profesi dan juga gelar vokasi. Nah, adapun gelar tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang di Indonesia itu ada gelar akademik, gelar vokasi, dan juga ada gelar profesi. Misalnya, kalau gelar akademik itu adalah sarjana, magister, kemudian doktor. Kemudian kalau gelar vokasi itu misalnya adalah ahli pratama untuk lulusan diploma 1, ahli muda untuk lulusan diploma 2, ahli madya untuk lulusan diploma 3, sarjana sains terapan untuk lulusan diploma 4, kemudian ada gelar juga magister terapan dan juga doktor terapan. Sedangkan gelar profesi itu misalnya adalah apoteker, kemudian dokter, akuntan, nurse, insinyur, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika gelar itu sudah ada, kemudian terbukti bahwa karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan perkuliahan tersebut terbukti jiplakan, maka gelar-gelar itu dapat dibatalkan dan ijazahnya itu dicabut oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Kemudian yang kedua, ketentuan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur bahwa lulusan pendidikan tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh perguruan tinggi. Nah, jadi sebenarnya ini nggak jauh berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya. Nah, dari keduanya dapat kita ambil satu pemahaman bahwa perguruan tinggi diberi kewenangan secara atributif untuk mencabut dan membatalkan ijazah sekaligus mencabut gelar akademiknya, gelar profesinya, atau mungkin juga gelar vokasinya. Nah, dari sini memang ada beberapa permasalahan hukum yang memang harus kita cermati dan mungkin akan saya bahas di lain kesempatan. Memang ada keterbatasan mengenai sanksi dan juga cara untuk penjatuhan sanksi. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, aturan-aturan sanksi administratif tersebut kemudian dijabarkan berkaitan dengan gelar apa saja yang dapat dinyatakan batal, tidak sah, dan juga perguruan tinggi bagaimana caranya untuk mencabut itu. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat 2
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Nah, di situ diatur bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Nah, dari ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, kemudian juga dari Permendiknas, Permendikbud, kemudian juga dari Permenristekdikti ini dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada keraguan lagi bahwa karya ilmiah yang merupakan hasil jiplakan yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan studi itu secara hukum diatur secara tegas bahwa itu dapat dibatalkan, itu adalah tidak sah. Nah, kemudian kita lanjutkan, selain sanksi administratif ada juga sanksi perdata yang mungkin dapat dijatuhkan kepada lulusan yang karya ilmiahnya terbukti merupakan jiplakan, ya. Jadi harus terbukti. Kalau tidak terbukti, tidak. Dan bahkan ada kewajiban jika mungkin sangkaannya itu tidak terbukti, maka perguruan tinggi wajib untuk melakukan satu rehabilitasi nama terhadap orang yang disangka melakukan satu penjiplakan. Nah, khusus untuk sanksi perdata ini harus melalui satu proses peradilan dan sanksinya dijatuhkan oleh pengadilan.